aku mau membawakan kabar yang baik dulu untuk sobat investor. Kenapa? Karena sebenarnya kalau misalkan kita melihat IHSG hari ini dibuka di zona positif, yaitu di zona hijau di sekitar 6.200-an. Dan kita patut apresiasi ya, karena memang rally IHSG ini tidak surut-surut. Sempat berada di zona merah, tapi technical correction ada sedikit aja. Tapi kalau misalkan kita melihat IHSG secara year to date, luar biasa, masih menunjukkan rally yang positif sekali. Dan ada juga berita baik yang mungkin dapat aku sampaikan di sini, yaitu terkait dengan adanya tren yang sangat bagus dari segi investor di pasar saham Indonesia. Nih ya, mengulik data BEI per 16 Februari 2021, jumlah SID atau Single Investor Identification menembus 2.1.288 investor. Ini bertambah 306.000 SID atau 18,05% secara year to date. Jadi bayangin aja, dari awal Januari sampai sekarang tanggal berapa? 22 Februari. Berarti dari 1 Januari hingga 22 Februari itu ada sekitar 300.000 orang yang mendaftarkan diri di pasar modal. Luar biasa bukan? Jadi kalau misalkan kita melihat di 2021 ini masih ada di rentang 2 bulan saja, tapi sudah ada 300.000 investor baru yang masuk ke pasar modal Indonesia. Dan mungkin sebelumnya ini aku akan membahas dulu terkait dengan indeks harga saham gabungan yang hari ini dibuka di level 6.267, yaitu dibuka menguat ya di zona hijau dengan kenaikan yang sampai dengan pukul 12 ini berada di level 6.300. Ini berarti ada kenaikan sekitar 68 basis poin. Dan bisa diinformasikan juga sampai sekarang ada 257 saham yang mengalami penguatan. Sedangkan ada juga yang mengalami pelemahan, tapi totalnya ini lebih sedikit daripada yang mengalami penguatan, yaitu ada di level 206 saham. Dan ada pun juga yang bergerak secara stagnan, yaitu 165 saham yang bergerak secara stagnan. Sehingga kalau misalkan kita lihat market capitalization ini sangat besar sekali, luar biasa di 8,8 triliun rupiah. Tapi kalau misalkan kita lihat ya, ini kan banyak sekali sentimen positif ya. Pasti pertanyaannya kenapa? Kok bisa? Berarti kalau misalkan kita lihat rally IHSG, banyaknya investor yang masuk ke pasar modal Indonesia, berarti ini ada satu pertanyaan, kenapa bisa? Apakah tren ini akan menguat gitu ya sampai nanti? Nah, kita akan membahasnya lebih jauh dengan tentunya satu narasumber yang sangat reliable pada siang hari ini, yaitu Pak Yazid Muammar selaku financial expert dari Ajaib. Dan juga sobat investor, ini nanti kita live-nya akan interaktif begitu ya. Jadi nanti sobat investor bisa langsung tanya-tanya saja di kolom komentar yang ada. Terus nanti kita tim redaksi IDX Channel akan membacakan pertanyaan dari sobat investor dan nantinya juga akan didiskusikan bersama Pak Yazid Muammar. Jadi sekarang kita tinggal tunggu saja Pak Yazid Muammar untuk langsung memiliki ada di IG Live kali ini begitu ya. Kita tunggu dari Ajaib Investasi. Ya baik, selagi kita menunggu, mungkin bisa dikabarkan juga ya, walaupun di akhir tahun ini Bursa Efek Indonesia memasang target pertumbuhan investor 25%, kita sudah tergabung dengan Pak Yazid Muammar. Halo Pak Yazid. Halo, selamat siang Mbak Clara. Halo, selamat siang Sobat Investor IDX Channel. Siang Pak, udah makan siang Pak? Ya, alhamdulillah udah Mbak. Udah ya, jadi kita bakal lebih semangat untuk memberikan prolog-prolog ini terkait dengan investasi di pasar modal untuk kepada para sobat investor. Pak, seperti yang kita tahu nih ya Pak ya, sekarang banyak sekali orang yang terjun ke pasar modal. Dan mainly ini semuanya pada milenial gitu ya. Kalau misalkan kita lihat dari proporsinya, ini lebih banyak generasi milenial. Dan dapat diinformasikan juga sekarang sudah ada penambahan sekitar 2 juta single investor identification, dan ini kenaikannya sangat rapid. Kalau dari kacamata Bapak nih selaku financial expert Ajaib, sebenarnya ada apa ini? Kenapa orang berbondong-bondong sekarang ke pasar saham? Pasar modal maksud kami. Ya, kita lihat belakangan bahwa investor domestik
khususnya retail ya, penambahannya sangat banyak sekali ya di bursa kita kayak gitu ya. Hal ini memang tidak terlepas dari mungkin yaitu adalah investasi substitusinya, yaitu di pasar keuangan, which is itu adalah produk-produk perbankan, di mana suku bunga perbankan itu semakin lama semakin rendah, Mbak. Bahkan kemarin BI menurunkan lagi menjadi 3,5% ya. Artinya kalau kita berinvestasi di deposito, ini lebih kecil lagi. Makanya mereka mencari investasi yang memberikan return lebih besar, seperti itu ya. Meskipun dalam keseharian itu berfluktuatif ya, tetapi ya beberapa dari investor ini kan sudah cukup melek investasi juga ya. Jadi mungkin jangka waktunya mereka itu lebih panjang dan pilihannya ke saham-saham blue chip gitu ya. Makanya kalau kita lihat juga di Januari itu transaksi kita pernah menembus 20 triliun per hari seperti itu ya. Ini juga tidak lepas juga sih dari anak-anak muda sekarang ini yang cenderung lebih melek investasi, sehingga mereka mencoba berinvestasi saham karena dirasa potensinya juga lebih besar dari segi returnnya, dan juga mereka bisa sambil belajar ekonomi, kemudian belajar berinvestasi dan lain-lain. Ini cukup menarik sekali bagi anak-anak muda sekarang. Oke, jadi Bapak tadi udah memaparkan ya beberapa reason kenapa sebenarnya fenomena ini terjadi ya di bursa pasar Indonesia ini. Dan kalau misalkan tadi menarik sekali Bapak address suatu poin terkait dengan suku bunga yang semakin turun sehingga minat investasi ini lebih ke saham begitu ya, ke yang investasi instrumen lain. Karena misalkan kalau misalkan investor lebih memilih deposito ya bunganya lagi rendah gitu kan, tidak begitu cuan. Jadi banyak sekali ini berarti investor yang tendensinya lebih ke aset-aset yang mungkin bisa dibilang berisiko kali ya Pak ya? Ya, berisiko tapi terukur Mbak. Berisiko tapi terukur. Jadi seperti ini, kita lihat bahwa IISG ini, bursa kita ini merupakan bisa dibilang leading indicator daripada perekonomian suatu negara ya kan. Nah jadi bisa dilihat negara kita ini pertumbuhan ekonominya juga sudah mulai recovery seperti itu ya. Jadi mereka melihat lari ke saham, asalkan saham-saham itu fundamentalnya cukup bagus, saham-saham blue chip itu juga seiring berjalannya waktu juga nanti pasti akan naik dan return-nya juga bisa lebih tinggi gitu. Jadi saya melihatnya juga ada juga investor yang dia pengetahuan investasinya sudah mumpuni, jadi dia kembali lagi masuk ke pasar saham kayak gitu ya. Baik Pak, menurut Bapak kalau misalkan kita melihat ya dari banyaknya investor yang baru masuk ke pasar modal, apalagi thanks to millennial karena memang proporsinya ini lebih banyak ke millennial, tapi mungkin banyak juga yang let's say kita sudah melek investasi gitu ya, tapi ada juga yang masih belum mengerti sebenarnya faedah dari investasi itu apa. Tapi aku pengen tahu juga nih kalau dari perspektif Bapak nih selaku financial expert, investasi itu apa sih Pak sebenarnya? Ya, investasi itu secara harfiahnya adalah mengorbankan uang yang ada saat ini, yaitu dengan cara tidak melakukan konsumsi, jadi dialihkan ke aset-aset instrumen investasi seperti itu, sehingga hasilnya bisa dinikmati di masa yang akan datang seperti itu ya. Nah, tetapi memang berinvestasi ini menjadi wajib saat ini karena kenapa? Lawannya itu adalah inflasi, kemudian juga kebutuhan hidup di masa depan gitu ya. Jadi berinvestasi ini sekarang perspektifnya lebih luas lagi ya, bisa dikatakan menjadi financial planner bagi setiap individu ya. Karena kenapa? Orang ini kan harus menata keuangannya seperti itu ya. Jadi keuangan, jadi uang yang ada saat ini itu dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup di masa depan. Semua orang pengen mapan ya kan. Kalau hanya mengandalkan dari pemasukan saja kemudian ditabung kayak gitu ya, pasti kan di kita ini yang bekerja ingin menikah itu butuh biaya, kemudian juga ingin membeli mobil butuh biaya, membeli rumah butuh biaya seperti itu. Nah kalau mengandalkan uang yang ada ditabung aja, maka itu akan lama lah seperti itu, sehingga perlu uang ini
kembangkan. Makanya itu investasi ini sangat penting sekali untuk supaya hidup mapan lah, kira-kira seperti itu. Tetapi kita juga nggak boleh terlalu gegabah juga berinvestasi di pasar saham ya, meskipun bisa diperjualbelikan. Kalau masih pemula, ya lebih baik pilih saham-saham yang blue chip, kemudian jangka waktu investasinya ya lebih panjang. Jangan terlalu sering bertransaksi, misalnya satu hari beberapa kali jual beli gitu ya. Kan nggak selamanya itu beruntung kayak gitu ya. Nah, ini makanya jangka waktu investasi atau investment horizon ini sebetulnya penting ya. Maka itu teman-teman sekalian juga harus memilih saham yang tepat, menganalisanya, kemudian juga memegangnya sebagai investasi seperti itu, khususnya bagi yang pemula kayak gitu. Baik, jadi kalau untuk pemula memang disarankan untuk menjadi investor ya Pak ya. Jadi tidak trading yang dalam jangka pendek, tapi lebih baik investor, dan itu juga harus yang, bukan harus ya, tapi disarankan untuk memilih yang blue chip begitu ya Pak. Ya. Iya, apalagi menurut Bapak juga investasi itu merupakan suatu pengorbanan juga ya, karena memang kita harus memutar uang kita, karena memang gaya hidup yang juga semakin tinggi, terus juga banyaknya kebutuhan seperti tadi Bapak bilang untuk menikah itu kan semakin mahal ya, dan juga untuk beli mobil harganya semakin mahal. Jadi memang uangnya itu kalau dari tabungan saja pasti tidak begitu memumpuni, kita harus putar dulu untuk mencari cuan tambahan, begitu ya Pak? Betul. Iya Pak, dan kalau misalkan kita melihat dari data Bursa Efek Indonesia per 16 Februari 2021, peningkatan dari SID ini sudah tinggi sekali ya, 18% Pak. Bayangkan dari 1 Januari hingga 22 Februari sudah ada sekitar 300.000 investor baru. Dan sementara memang di tahun 2020 ini bisa dikatakan tahunnya investor retail gitu ya, kenaikannya luar biasa. Tapi menurut Bapak apa sih sebenarnya, adakah relatable-nya dengan pandemi COVID-19? Apakah ini merupakan salah satu faktor dan sentimen yang baik gitu untuk penambahan jumlah investor di pasar modal? Ya, saya rasa peningkatan single identification number atau ICD ini tidak terlepas dari masyarakat Indonesia yang sudah terdidik ya, atau lebih melek investasi seperti itu ya. Dan kemudian juga adanya kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh penyelenggara jasa keuangan ya, misalnya seperti Ajaib ya. Ajaib ini termasuk yang bisa dibilang yang awal-awal juga ya, bisa membuka sebagai nasabah sekuritas, bisa bertransaksi saham tanpa face to face secara fisik kayak gitu ya. Jadi kami mengandalkan di sini teknologi kayak gitu. Jadi ini semakin dipermudah juga. Jadi antara masyarakat yang sudah melek investasi seperti itu ya, dengan si pihak penyelenggara jasa keuangannya ini yang menyediakan fasilitas yang ibaratnya yang lebih menjawab seperti itu. Nah ini match nih seperti itu. Jadi makanya bisa kita lihat juga investor kita juga pertumbuhannya luar biasa gitu ya. Dan juga salah satu pendukung yang lainnya itu adalah momennya itu tepat masuk sekarang investor itu. Karena kenapa ya? Apalagi lagi parah-parahnya pandemi, bursa kita itu terendah di sekitar bulan Maret ya. Setelah itu naik terus kan, sehingga bisa dibilang beli saham apapun itu pasti naik. Bahkan momennya saat ini juga belum hilang menurut saya. IHSG masih bisa menyentuh level tertingginya seperti itu ya. Karena kenapa? Perekonomian kita nih juga masih terus recovery. Kedepannya itu semakin baik kayak gitu ya. Jadi kita kalau berinvestasi saham itu kan yang kita lihat adalah proyeksi ke depannya, bukan ke belakangnya. Nah, ke belakangnya ini kan pertumbuhan kita dari kuartal-kuartal diramal semakin baik dan bahkan berpotensi keluar dari resesi di kuartal pertama tahun 2021 ini ya, meskipun angkanya juga mungkin tidak terlalu cepat naiknya kayak gitu ya, tetapi kemungkinan kita bisa keluar dari resesi kayak gitu ya. Nah, kalau ada perbaikan ekonomi ini, maka saham-saham blue chip pasti juga akan naik. Karena kenapa? Investor yang profesional atau biasanya investor institusi pasti juga akan berhitung gitu ya. Oh, ini prospeknya ke depan baik, maka dia ada rebalancing portofolio juga, memasukkan investasinya ke aset berisiko seperti
saham, tetapi di sana juga mereka melakukan analisis tentang perusahaan ya, laporan keuangan dan lain-lain, kinerja dan juga proyeksi ke depannya gitu ya. Nah, ini kita juga sebagai investor retail bisa juga kita menganalisis kayak gitu ya, kira-kira arahnya kemana, dan kita juga di sana ikut berinvestasi kayak gitu. Jadi kita bisa searah lah kayak gitu. Nanti sahamnya dalam jangka waktu tertentu kemungkinan untuk naiknya juga besar karena ekonominya juga semakin baik kan. Baik, jadi memang kenaikan jumlah investor di pasar modal ini juga dikarenakan situasi yang mendukung begitu ya Pak ya. Karena kita lihat juga di tahun 2020 memang sebenarnya kalau dari valuasi indeks harga saham gabungan sempat di level terendah. Saya ingat banget itu di Maret kita pernah ada di level 3.900-an. Terus menanjak sampai dengan sekarang kita sudah ada di level 6.200-an. Dan kalau kita lihat juga dari perekonomian Indonesia seperti yang Bapak bilang, memang pemulihan ekonomi ini sudah mulai terlihat dari kuartal 4 2020 dan sekarang di kuartal 1 2021 trennya juga semakin menguat. Jadi memang waktu kemarin tahun 2020 itu merupakan waktu yang tepat bagi investor begitu ya untuk investasi karena memang harga sedang murah-murahnya dan sekarang juga menurut Bapak masih ada potential upside ke depannya gitu ya? Ya, betul. Iya, dan apalagi tadi Bapak juga bilang adanya platform-platform digital perekonomian gitu seperti Ajaib begitu ya Pak. Dan sekarang gimana Pak trennya Ajaib Pak? Ya, di Ajaib ini kami masih terus berkembang ya, baik dari segi investor yang menjadi nasabah Ajaib maupun fitur-fitur yang kami kembangkan ya. Ya, kalau dari sisi investor kami bertumbuh terus ya karena adanya kemudahan-kemudahan. Misalnya kami ini daftarnya sebagai nasabah itu gampang sekali ya, cukup KTP dan nanti face to face aja secara digital itu sudah bisa menjadi nasabah kayak gitu ya. Jadi nggak perlu bertemu secara fisik. Nah, yang kedua tidak ada minimum deposit seperti itu ya. Jadi kalau ada mungkin di sekuritas lain ada minimumnya misalnya 10 juta dan lain-lain, di kami itu tidak ada. Karena kenapa? Kami ingin mengajak masyarakat Indonesia untuk lebih mengenal saham dan berinvestasi secara bijak. Dan kami juga selalu mengedepankan edukasi-edukasi, Mbak, supaya masyarakat juga berinvestasi secara benar, seperti itu. Oke, menarik nih terkait dengan edukasi. Berarti ini mempunyai close relations dengan adanya campaign. Apakah Ajaib memiliki campaign gitu? Mungkin bekerja sama dengan IDX untuk awareness ke masyarakat terkait dengan pasar modal? Ya, tentu. Kami selalu mendukung gerakan-gerakan dari IDX. Dan kami pada bulan ini ya, pada minggu lalu itu meluncurkan yaitu adalah ciptakan generasi saham, Mbak, campaign-nya seperti itu ya. Nah, ini teman-teman semuanya yang sudah menjadi nasabah Ajaib bisa mengikuti ya dengan cara mengajak teman-temannya untuk berinvestasi dengan menggunakan kode unik ya. Tentunya nasabah-nasabah Ajaib udah tahu. Nah, ini total hadiahnya ini menarik, Mbak, ratusan juta dan nanti pada hari H bisa dipertemukan dengan brand ambasador kita dari Korea yaitu Kim Sen-ho atau Han Ji Pyong seperti itu, Mbak. Han Ji Pyong, baik. Wah, luar biasa ya. Jadi punya grant tersendiri gitu ya, Ajaib. Dan juga dari tadi yang Bapak bilang tidak ada minimum deposit dan juga untuk aplikasinya nggak harus tatap muka gitu ya, bisa online. Tentu saja inilah yang membuat banyak sekali investor yang semakin daftar dirinya untuk ke pasar modal Indonesia. Jadi secara tidak langsung berarti Ajaib juga mempermudah dan memperbanyak investor di tanah air begitu ya Pak. Dan juga untuk sobat investor ini saya mau ngasih tahu sekali lagi bahwa memang karena IG Live ini sifatnya interaktif, jadi sobat investor kalau misalkan ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau kepo terkait dengan pasar modal Indonesia langsung saja isi di komen. Langsung aja pertanyaannya nanti kita akan bahas melalui tim redaksi IDX Channel dan kita nanti akan bahas dengan Pak Yazid Muammar. Nanti Pak izin ya Pak nanti kalau ada sobat investor yang mau bertanya terkait dengan pasar modal dan lain hal sebagainya gitu Pak. Boleh Mbak. Kalau misalkan kita balik lagi nih Pak ke topik terkait dengan banyaknya jumlah investor di Bursa Efek Indonesia sekarang, tentunya pasti ada target ya.
Dan kalau misalkan kita melihat statement langsung dari Presiden Direkturnya BEI sendiri, Pak Inarno Jayadi, dia menetapkan pada tahun ini, di tahun 2021, harus ada kenaikan jumlah investor sekitar 25%. Dan in a sense, dengan total investor sekarang yang mencapai 4,4 juta, 25% itu banyak sekali, Pak. Tapi menurut Bapak, ini dari perspektif financial expert, mungkin nggak sih Pak 25% ini targetnya akan tercapai? Ya, kalau menurut pandangan saya memungkinkan sekali Mbak ya, karena seperti Mbak Farah tadi sebutkan bahwa di tahun 2020 ya, itu ada kenaikan sekitar 50% nasabah di pasar saham dengan penciptaan SID-nya tadi ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan total penduduk Indonesia yang sekitar 270 hingga 280 juta ya, ini jumlah ini masih kecil ya Mbak ya. Jadi tingkat investor saham kita dibandingkan dengan total penduduk itu masih cukup kecil kayak gitu ya. Ini berbeda dengan di Singapura maupun di Amerika Serikat yang mereka itu rata-rata sudah menjadi investor saham ya, bahkan sudah mungkin di atas 50% ya di Amerika ya, karena di sana tuh lebih kepada pasar modal minded daripada banking ya gitu. Jadi kita ketahui kan suku bunga juga rendah di sana, seperti itu. Dan kalau kita lihat juga semakin ke sini saya lihat juga anak-anak muda kita kayak gitu ya lebih melek terhadap investasi kayak gitu ya, dan juga pasar modal kita yang cukup atraktif juga ya, banyak gebrakan-gebrakan dari emiten-emiten ya, seperti BRI yang melepas bisnya menjadi Bank Syariah Indonesia. Ini kan sebenarnya suatu inovasi bagi emiten ya. Kemudian banyak aksi korporasi ini yang mereka itu ingin developing bisnisnya gitu ya, dan ini juga menciptakan semacam optimisme gitu. Kebetulan juga perekonomian kita semakin ini juga semakin kuat begitu ya, dilihat dari cadangan devisanya, neraca perdagangannya yang terus berikan surplus ya, dan ini yang membuat ekonomi Indonesia nantinya bisa berlari kencang ya, ditunjang dengan juga harga komoditas unggulan Indonesia seperti nikel, batu bara, CPO yang belakangan di harga tertinggi ya. Ini cukup menarik bagi investor sebetulnya. Nah, harusnya momentum seperti ini bisa dimanfaatkan oleh investor maupun calon investor yang belum masuk ke pasar saham untuk masuk ke pasar saham. Ya, karena memang momennya ini sedang hot-hotnya begitu ya Pak ya, dilihat dari pemulihan ekonomi dan juga komoditas Indonesia yang semakin memumpuni gitu pasar global ya. Tadi Bapak juga singgung-singgung terkait dengan nikel gitu, karena memang trennya ini lebih ke green energy dan lain sebagainya. Indonesia sebenarnya kaya dengan hal itu. Dan juga kalau misalkan kita kembali lagi nih melihat aktivitas investor di awal tahun 2021 yang semakin bergeliat, kita selain melihat dari sisi jumlah investor, kita juga bisa lihat dari rata-rata nilai transaksi harian yang sangat tinggi gitu ya di Indonesia, mencapai 1,3 juta US dollar. Dan rata-rata nilai transaksi ini merupakan kedua terbesar di Asia. Leading masih Thailand sih Pak, cuma Indonesia ini luar biasa karena memang rapid sekali gitu ya kenaikannya. Dan kenaikannya ini juga ditopang oleh generasi milenial. Nah, ini nih yang saya mau menanyakan ya dari perspektif Bapak. Kita sudah tahu memang secara bonus demografi, generasi milenial ini rules the society di Indonesia gitu. Tapi kalau menurut Bapak, mungkin nggak ada kemungkinan generasi milenial ini akan menjadi pemain utama dari pasar modal Indonesia? Menurut saya mungkin sekali ya generasi milenial ini menjadi nanti big player di pasar modal Indonesia kita ya. Saat ini saja kalau kita lihat pertumbuhan investor domestik itu cukup pesat ya, dan secara transaksi juga 79% saat ini dikuasai oleh investor domestik ya, khususnya anak-anak muda yang mulai berinvestasi saham. Nah, ini juga ada bagusnya buat market kita ya, karena asing ini kan sering keluar masuk ya, menimbulkan fluktuatif di pasar saham. Nah, dengan adanya investor milenial ini dengan transaksi yang mereka kuasai,
maka akan lebih stabil, tidak terlalu fluktuatif IHSG-nya. Ambil contoh misalnya di Amerika Serikat atau bursanya lagi jelek di Asia kayak gitu ya, kita bisa saja dengan investor lokal kita itu menahan ketika asingnya keluar kayak gitu ya. Dan ya menurut saya ini bagusnya ya, dan juga kita sebagai warga negara Indonesia kan berinvestasi di Indonesia kayak gitu. Kalau investor asing dia bisa pindah-pindah, ibaratnya kurang setia lah kayak gitu ya terhadap market kita. Kalau di Asia Utara lagi bagus kayak gitu ya, mereka pindah ke sana gitu ya. Nah, menurut saya ini sangat bagus sekali, dan saya sangat mendukung untuk investor lokal khususnya dari kalangan milenial yang sangat mau belajar investasi untuk menjadi tuan di rumahnya sendiri. Oke, baik. Jadi menjadi tuan di rumahnya sendiri. Karena kalau misalkan kita juga lihat dari segi populasi gitu ya, ada 4,4 juta investor di Indonesia, tapi kalau kita bandingkan dengan seluruh total populasi di Indonesia yaitu 220 juta, kita masih terbilang kecil gitu ya. Semoga kita bisa seperti Amerika Serikat yang memang 5 dari total populasinya itu sudah menginvestasikan di saham begitu ya Pak. Dan Pak Yazid, ini ada satu pertanyaan dari Sobat Investor. Aku bacain ya Pak ya. Ya. Ya, pertanyaan dari Pak Fahmi. Produk ajaib yang bisa memudahkan investor pemula seperti saya ada nggak sih Pak? Oh berarti ini investor pemula ya Pak. Produk apa yang cocok untuk saya yang masih belajar investasi di pasar saham? Silakan Pak Yazid. Ya, terus terang Ajaib ini kan merupakan suatu startup ya. Kita membuat startup fintech kayak gitu ya. Kita membuat aplikasi Ajaib yang awalnya itu kita adalah marketplace reksadana. Nah di reksadana ini macam-macam resikonya, dari yang saham, kemudian dari yang pasar uang yang tidak hampir tidak beresiko gitu ya. Itu ada semua gitu ya. Dan terakhir kami menyediakan untuk transaksi saham ya. Kami mengakuisisi sekuritas kayak gitu ya. Nah, bagi pemula yang belum mengerti saham, bisa juga mencoba reksadana ya. Misalnya ingin mencicipi fluktuasi di pasar saham, bisa ke membeli reksadana saham di Ajaib, itu juga bisa. Kalau misalnya sensitif terhadap resiko, bisa juga mencoba berinvestasi dengan membeli reksadana pasar uang. Nah, itu biasanya setiap harinya kebanyakan sih pasti naik gitu ya, karena fluktuasinya hampir nggak ada kayak gitu ya. Bunganya setara dengan bunga deposito pada umumnya, tapi lebih tinggi sedikit karena mereka ada berinvestasi di obligasi, tapi obligasi yang investment grade seperti itu ya. Jadi di sana bisa lihat kinerjanya di Ajaib lengkap kayak gitu ya. Kalaupun mau mencoba ke investasi saham, ya saran saya adalah pakai uang dingin dan pakai dari modal yang kecil dulu. Beli saham-saham blue chip, kemudian investment horizon-nya agak dipanjangin seperti itu ya. Jadi kami lengkap dari mulai yang hampir tidak beresiko sampai yang fluktuasinya cukup tinggi seperti itu, kami ada semua. Dan itu teman-teman bisa mencoba dari mulai download dulu seperti itu ya. Nanti kalau ada temannya punya kode unik, itu bisa dimasukkan supaya temannya dapat koin Ajaib, bisa ditukar dengan satu lot saham tapi diundi kayak gitu ya. Bisa juga ditukarkan dengan reksadana maupun ditukarkan dengan fee broker gratis kayak gitu. Nah, teman-teman yang baru mendaftar Ajaib itu juga mendapatkan reksadana Rp10.000. Jadi dia Ajaib ini banyak banget memberikan benefit-benefit buat investor juga sih kayak gitu. Baik, jadi memang nih Ajaib kalau misalkan kita lihat dari banyaknya instrumen investasi yang dikelola gitu ya, banyak sekali dari yang low risk sampai dengan high risk. Jadi memang tergantung appetite dari investor yang mau naruh yang mana begitu ya Pak, luar biasa. Jadi memang Ajaib ini memiliki range yang sangat besar, dan juga tadi untuk pengaplikasiannya juga mudah ya Pak ya, tinggal download, mudah. Sign up, dan kalau misalkan ada referral code itu tinggal langsung dimasukin, nanti ada benefit-benefit yang lain ya. Gitu, oke. Karena memang ini juga nih ditopang ya Pak ya sama
menurut data dari Kominfo ini, masyarakat Indonesia sebanyak 90%-nya itu lebih memiliki mobile internet daripada fixed broadband. Jadi memang kita bisa bilang bahwa orang-orang nih sudah tergantungan sekali sama internet yang ada di mobile phone. Dan kita juga lihat kan sekarang banyak sekali orang yang pegang handphone kemana-mana, malah kalau misalkan nggak bawa handphone itu kelihatannya aneh gitu ya. Jadi ini yang merupakan momentum yang dipakai juga buat Ajaib ya untuk memperluas koneksinya begitu ya Pak. Iya, dan juga ada satu pertanyaan lagi Pak dari Sobat Investor. Mari kita jawab ya Pak ya. Baik. Pertanyaan dari Dirman. Kelebihan ajaib apa ya dari sekuritas yang lain? Soalnya saya mau mulai nabung saham, tapi saya masih bingung pakai sekuritas yang mana. Silakan Pak dijawab. Apa keunggulan ajaib dibanding dengan sekuritas yang lain? Ya, ya tentunya juga sekuritas lain banyak menawarkan keunggulan-keunggulan ya. Tetapi yang kami ketahui keunggulan kami adalah pembukaan menjadi nasabah di sebuah sekuritas, khususnya di Ajaib ya, itu sangat mudah ya. Ajaib mempermudah dengan tidak perlu tidak perlu bertemu secara fisik, tidak perlu mengisi formulir pembukaan rekening atau FPR, seperti itu, tidak perlu memakai ya materai kayak gitu ya. Cukup KTP aja itu sudah bisa menjadi nasabah Ajaib kayak gitu ya. Kemudian juga tidak ada minimum transaksi. Kemudian fee-nya pun termasuk yang terendah di Indonesia. Kemudian kami juga menyediakan investasi reksadana juga. Misalnya di pasar saham lagi jelek, teman-teman bisa rebalancing portofolionya misalnya dengan cara membeli pasar uang, kayak gitu ya. Jadi itu juga bisa. Kemudian kami juga banyak promo-promo, kemudian edukasi juga sangat banyak sekali di Instagram, di YouTube, maupun di komunitas yang ada di aplikasi kami sendiri. Jadi ya teman-teman bisa bisa lebih teredukasi lah dengan memilih Ajaib, dan fiturnya itu cepat dan sangat mudah ya teman-teman ya. Jadi bisa dibilang anak kecil pun yang ingin berinvestasi saham itu juga bisa juga begitu ya. Tapi tetap harus memakai KTP dari orang tuanya gitu ya. Itu yang Ajaib tawarkan seperti itu, dan fitur kami berkembang terus-menerus Mbak. Di kami itu ada fitur yang untuk fundamental, ada yang teknikal juga ada. Jadi kalau nggak ngerti analisis teknikal, sudah dirangkumkan saham ini lagi layak beli atau enggak. Ya biasanya nggak secara harian sih, tapi jangka menengah kayak gitu, minimal seperti itu. Dan kemudian secara fundamental kami juga ada ranking-rankingnya, saham ini ROE, valuasinya, ROE per PBV-nya, nomor berapa di industrinya. Nah, daripada kita ngurutin satu-satu, Ajaib sudah memberikan itu. Jadi, buat yang nggak mengerti analisis pun, ya minimal memahami, oh ini ternyata saham ini dividen yield-nya paling besar loh di ini. Oh, saya mau berinvestasi berdasarkan yang ngasih dividen tinggi. Oh, bisa ke saham ini. Gitu. Jadi, dari segi aplikasinya sendiri itu juga mudah, Mbak. Top up pun bisa pakai Oppo, GoPay, dengan OI, dengan Flip dan lain-lain, itu juga bisa. Jadi kami ini sangat sangat luas sekali dengan teknologi gitu ya. Jadi kami selalu berinovasi lah ibaratnya. Oke, jadi memang platform perekonomian seperti Ajaib ini juga menggandeng beberapa startup seperti OVO, dan untuk pembayarannya ya untuk OVO, apalagi tadi link aja. Ya, link aja ya. GoPay itu juga bisa, kemudian Flip, OI dan lain-lain ya. Jadi hampir semua platform yang cukup banyak digunakan di masyarakat itu juga bisa digunakan untuk top up gitu ya. Nah, top up terserah mau dari 5.000, 10.000, itu minimal 10.000 sih. Nah, itu teman-teman udah bisa membeli saham dan menjadi investor saham. Jadi dengan top up 10.000 saja,
Itu sudah bisa, Pak. Wah, luar biasa Bisa, ya. Jadi bisa. memang Ya, sekarang stigmanya tuh saham itu bukan untuk yang kalangan atas, tapi untuk kita semua ya, Pak ya. Tadi anak kecil juga bisa, tapi kalau pakai KTP orang tuanya begitu ya. Jadi ya. kita bisa asosiasikan bahwa memang umur minimal untuk menabung saham di Ajaib ini berarti umur KTP 17 gitu ya, Pak ya. Ya, ya, betul. Baik, Pak. Ini ada satu lagi pertanyaan dari Sobat Investor dan kita patut apresiasi nih, Pak ya. Karena banyak sekali Sobat Investor yang tertarik gitu ya dengan adanya live kita ini untuk menanyakan lebih jauh terkait dengan pasar modal Indonesia, apalagi terkait dengan investasi saham. Nah, ini Pak, ada satu pertanyaan dari Sobat Investor, dari Ibu Berlian. Berapa lama jangka waktu investasi yang bagus? Tahun atau bulan untuk pemula, Mas? Semisal beli saham blue chip. Bagaimana Pak? Silakan. Ya, ya, ingin saya jelaskan dulu ya bahwa saham ini termasuk ke dalam instrumen investasi yang sifatnya jangka panjang di atas 1 tahun. Secara harfiahnya seperti itu ya. Ya, kalau berinvestasi mungkin itu lebih baik sih kalau saham-saham blue chip di atas 1 tahun seperti itu ya. Jadi biar kelihatan hasilnya. Karena kenapa? Ini kan jadi seperti ini. Penggerak daripada harga sahamnya itu kan karena valuasi sahamnya yang mengalami kenaikan. Nah, valuasi saham yang naik itu kan ditopang oleh dia kenaikan pendapatan, kenaikan labanya. Jadi dia beroperasi dulu, perusahaannya untung, valuasinya naik, sekaligus kalau dia mau memberikan dividen, ya kita dapat dividennya, kayak gitu. Jadi makanya sangat penting untuk mereview laporan keuangan. Kalau bisa yang pendapatannya naik, labanya naik, yang hutangnya itu menurun seperti itu ya. Dan ya menurut saya ini kalau untuk investasi ya minimal 1 tahun paling pendek dan bisa hold hingga yang jangka panjang. Terutama berinvestasi di saham-saham yang mempunyai chart atau grafiknya yang uptrend gitu. Saya sarankan seperti itu ya. Seperti saham-saham seperti BCA, BRI seperti itu ya. Nah itu bisa dijadikan acuan menurut saya ya. Oke, jadi semoga terjawab ya Ibu Berlian. Jadi memang kalau misalkan kita lihat dari jangka waktunya lebih baik kalau saham blue chip itu 1 tahun ke atas. Karena memang kita harus melihat dari sisi kinerja keuangan dari perusahaan itu sendiri. Kita lihat performance-nya, apakah nanti di kemudian hari akan membagikan dividen atau tidak. Jadi intinya kita harus melihat kinerjanya yang mungkin kita bisa melihatnya juga dari sisi laporan keuangannya. Jadi kita harus lebih menelisik lagi dan mencari tahu. Begitu ya Pak ya? Baik Pak, ada satu lagi nih Sobat Investor yang mau menanyakan ke Pak Yazid. Ini dengan perkembangan teknologi saat ini, bagaimana Ajaib melindungi data pengguna dan melindungi Ajaib dari kemungkinan serangan siber? Tentang cyber attack Pak, gimana Pak? Ya, ya mengenai data pengguna ya, di kami itu mempunyai SOP yang cukup ketat sekali ya. Bahkan saya aja nih nggak tahu nih, misalnya Mbak Clara sebagai nasabah Ajaib, saya nggak bisa membuka datanya Mbak Clara investasi di saham aja, di saham apa aja itu nggak bisa. Hanya di bagian tertentu di divisi tertentu, dan itu juga ada firewall-nya ya secara fisik ya. Kalau firewall secara IT kan ada aksesnya dan lain-lain seperti itu ya. Dan masalah keuangan ini kan sudah peraturan bursa bahwa nasabah yang top up di rekening dana investornya atau LDI itu kan masuknya ke bukan rekening Ajaib tapi ke rekening atas nama sendiri. Jadi regulasi kita cukup aman dan Ajaib juga pasti mengamankan data-data nasabah ya. Seperti kalau kita lihat website kita kan depannya sudah HTTPS tuh. HTTPS kayak gitu ya. Jadi ada security-nya kayak gitu kan, itu menandakan kita sangat aware terhadap serangan cyber dan lain-lain seperti itu ya. Dan masuk Ajaib itu kan menggunakan password kayak gitu dan lain-lain ya. Bahkan teman-teman kalau suka screenshot kayak gitu ya, kemudian itu kita bisa hide juga angka portofolionya kayak gitu ya. Jadi ini kita berinvestasi di saham Ajaib, beli saham ini tapi nggak mau kelihatan angka-angkanya, itu bisa di hide juga seperti itu ya. Yang jelas Ajaib ini adalah
banyak dari karyawan kita, anak-anak muda yang cukup berpengalaman dan pinter-pinter semua untuk memberikan yang terbaik bagi investor saham di Indonesia, seperti itulah. Oke, kalau kita lihat juga dari sisi internal dari Ajaib itu sendiri, kebanyakan yang di situ anak-anak muda gitu ya Pak ya. Berarti juga menyasarnya Ya, generasi milenial dong untuk investor baru atau gimana? ya, tentu saja generasi milenial kita utamakan ya, terutama untuk first time investor ya. Jadi orang yang nggak kenal saham, gimana dia bisa kenal saham dengan cara yang mudah, tidak perlu mengumpulkan uang untuk menjadi nasabah sebuah sekuritas untuk berinvestasi saham ya. Nggak perlu uang yang besar, kemudian fee-nya juga cukup rendah, pendaftarannya juga mudah. Nah, itu sebetulnya yang kami utamakan. Karena kenapa? Jika dikelola dengan baik, investasi saham ini bisa mendukung kekuatan daripada keuangan masyarakat Indonesia ya. Nah, seperti kita ketahui kan bedanya kita dengan masyarakat luar negeri, kalau misalnya masyarakat yang ada di Amerika, di Eropa kayak gitu ya, uangnya itu diinvestasikan, jadi disuruh kerja. Kalau kita kan uang aja nggak kita suruh kerja kayak gitu ya. Nah, ibaratnya Ajaib ini menjembatani lah, mulai dari ada reksadana pasar uang, ada untuk berinvestasi saham juga. Ya itu kan tergantung teman-teman mau jadi trader atau mau jadi investor seperti itu ya. Jadi kami mengedepankan edukasi supaya fundamental keuangan masyarakat ini kuat baik di reksadana maupun di saham. Baik, Pak. Jadi kalau misalkan kita lihat dari good deeds-nya Ajaib itu sendiri, berarti memang concern-nya itu generasi milenial dan juga generasi milenial ini diharapkan menjadi pemain utama juga di pasar modal Indonesia, begitu ya Pak ya. Dan iya Pak, waktunya ini tinggal sisa 5 menit lagi. Mungkin adakah ending statement dari Bapak terkait dengan penambahan jumlah investor di pasar modal Indonesia, atau bagaimana Ajaib ini lebih menggaungkan lagi masyarakat untuk raising awareness terkait dengan pasar modal Indonesia, Pak? Ya, teman-teman sekalian, ya kalau kita lihat saat ini berinvestasi itu sangat mudah sekali ya. Bahkan Ajaib itu mungkin salah satu yang paling memudahkan masyarakat Indonesia untuk berinvestasi ya. Tapi teman-teman harus juga berinvestasi di pengetahuan, itu yang utama ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman harus banyak belajar supaya hasil investasi teman-teman itu menjadi maksimal kayak gitu ya. Untuk itu teman-teman juga bisa juga mengikuti Ajaib di forum maupun di Instagram dan lain-lain ya. Nah, kalau teman-teman mau dapat saham tambahan itu bisa mengikuti program campaign kita ya. Nah, ini teman-teman bisa buka di ajaib.co.id/kompetisi/lagi gitu ya. Nah, di sana ada hashtag ciptakan generasi saham ya. Nah, itu teman-teman bisa ngajak banyak-banyaknya, nanti ada hadiahnya, totalnya itu ratusan juta ya. Seperti itu. Baik. Jadi ini teman-teman bisa disimak gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yazid Muammar selaku financial expert dari Ajaib. Terima kasih insight-nya dan semoga ini menjadi rekomendasi dan acuan dari investor-investor pasar modal Indonesia. Terima kasih Pak atas waktunya bersama IDX Channel. Terima kasih banyak. Iya, baik Sobat Investor, tadi kita memiliki banyak sekali insight dari Pak Yazid Muammar terkait dengan sebenarnya apa alasan dibalik banyaknya jumlah investor pasar modal yang akhir-akhir ini kita bisa bilang kebangkitan dari investor retail begitu ya. Dan walaupun itu diawali dari 2020, tapi tren penguatannya ini justru terlihat sekali di tahun 2021. Ya, dan sobat investor, untuk lebih jelasnya lagi, untuk menjadi acuan rekomendasi untuk sobat investor juga bisa menyaksikan IDX Channel di IndiHome, First Media, dan juga MNC Vision. Jangan lupa follow akun IDX Channel di @idx_channel biar nggak ketinggalan terkait dengan informasi-informasi seputar ekonomi dan pasar modal, dan juga subscribe YouTube-nya IDX Channel untuk
insight lebih banyak. Akhir kata, saya Clara Antawijaya pamit undur diri dengan tim redaksi IDX Channel yang bertugas. Terima kasih Sobat Investor, sampai jumpa.